Intinya adalah pertama, kamu harus menandai seberapa lebar dari atas batas surat kabar ini bagian ujung paling atas, ke garis yang menandai ini bagian kepala atau yang disebut sebagai mashead. Semuanya ini disebut mashead. Relatif lebarnya tergantung dari desainnya. Ada yang sampai setengahnya gitu untuk mashead gitu. Ada juga loh. Ya itulah letak gaya dari masing-masing surat kabar gitu. Kemudian dari mashead ini ada nama surat kabar atau yang disebut sebagai flag, sebagai bendera. Bendera itu gimana? Ya bendera itu simbol, ya, sebagai simbol dari surat kabar itu. Disebut flag, bisa disebut logo, bisa disebut nameplate, sama saja ya, nameplate. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini menyertakan teaser. Teaser itu meliputi, kamu perhatikan, ini ada judul artikel, ini judul artikel, ini halamannya. Halaman 7, ini halaman 6, ini halaman 8. Ini gambar beserta judulnya. Gambar beserta judul. Tapi tidak harus berada di atas, gitu. Dan tidak harus juga menyatu dengan foto ini. Kadang-kadang dia keluar di bawahnya, judulnya dan nomor halamannya itu. Bagaimana kita memberikan simbol terhadap halaman itu pun bisa berbeda-beda, bisa ukurannya tergantung dari gaya kita. Saya akan berikan contoh. Seperti apa sih gaya-gaya dari pemberian teaser gitu ya, yang nanti mencerminkan dari style atau gaya surat kabar itu. Akan saya berikan sebentar. Kalau misalnya gini, kan majalah itu memiliki karakter, ya kan? Karakter yang konservatif misalnya. Konservatif itu gimana ya? Formal ya, resmi. Misalnya menurut sejarah ada koran yang paling tertua dan koran itu miliknya pemerintahan kerajaan Inggris misalnya gitu. Terus ada lagi koran itu dimiliki sahamnya oleh mayoritas pejabat-pejabat negara petinggi di Rusia ketika itu. Misalnya. Di Jerman juga ada misalnya satu pemerintahan yang memang memegang salah satu surat kabar sebagai media yang mengcounter hal-hal negatif terhadap kebijakannya. Itu selalu. Saya akan mencoba ini memulai dari sini ya. Saya gunakan format kecil saja. Saya gunakan format kecil. Anggaplah ini adalah surat kabar yang penampilannya itu satu muka. Nah, nanti beda kalau dibuat dua muka. Saya akan berikan gambaran begini. Ini satu muka. Saya berikan warna ya. Seperti ini. Kemudian saya copy. Oke. Ini kalau majalah itu dibuka dua muka. Ini halaman kanan, ini halaman kiri. Ini front page. Ini back, bagian belakang. Oke ya. Jadi paham ya. Jadi saya akan membuatnya itu cuma satu saja. Nah, sekarang apa yang saya maksudkan gaya dan siapa pembacanya.
Bila mana memang ini adalah gaya pembaca anak-anak muda, ya misalnya ini kita ngomongin tentang majalah musik, kita ngomongin tentang majalah-majalah untuk kesenangan anak-anak muda sekarang kan, generasi Y dan generasi Z misalnya gitu, itu yang seperti apa? Oke, saya akan mencoba ini menyusun kalimatnya dulu ya. Saya susun kalimatnya. Saya buat 2 baris saja. Kemudian saya juga akan membubuhkan di situ headline-nya. Sementara headline-nya saya rubah fontnya agak lebih besar. Oke. Saya cantumkan di sini. Kira-kira seperti ini nantinya. Kemudian fotonya di sini, fotonya di sini. Fotonya di sini. Oke. Dan ini akan berlaku, ini saya hapus saja. Nah, ini saya copy dan saya letakkan di sini. Mangan ya. Tuh. Nek, kowe kok nang loro kok sore makan 12. Saya copy lagi, saya letakkan di sini. Koko. Ketika teaser itu menghiasi bagian maset, maka ini bisa relatif tempatnya, ya. Tempatnya bisa relatif. Bisa saja ini terpisah. Saya akan gunakan cara seperti ini dengan gaya desain yang berbeda ya. Sudah saya rapikan. Ini saya taruh di sini dulu. Ini juga oke. Kemudian ini saya tempatkan di sini. Oke. Kemudian ini saya tempatkan di sini. Ini juga. Oke. Terus ini saya berikan sedikit penyekat. Ini saya berikan penyekat. Warnanya abu-abu. Seperti itu. Dan ini saya copy untuk digunakan penyekat di bagian sini. Oke, saya gunakan penyekat begitu. Ketika kita membuat penyekat-penyekat seperti ini akan memberikan suasana yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa teaser ini bisa juga ditempatkan dengan cara yang berbeda. Misalnya, teasernya itu diletakkan, ini saya ini sama. Saya letakkan di sini. Tapi tetap memperhatikan margin ya. Margin, tetap memperhatikan margin. Oke. Kemudian juga di sebelah sini ada juga. Sorry. Ini adalah gambar terpisah. Jadi yang kecil-kecil ada 2, yang besar 1. Saya akan gunakan ini untuk mencari gambar saja. Madonna
Kentang atau nugget? Milih kentang atau nugget? Itu kecil soalnya. Oke. Saya gunakan seperti ini. Ya. Ini foto-foto kecil. Saya perkecil aja biar. Nah, ini nanti disusun di sini. Ini disusun di sini. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Dan ini bisa digunakan